Balik lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang beberapa artikel yang aku baca terkait penggunaan vitamin C untuk pilek atau flu atau biasa disebut common cold. Sedangkan menurut penelitian itu mengatakan bahwa mengkonsumsi vitamin C setiap hari itu tidak menjamin dan mencegah kita dari pilek tersebut, hanya saja mengurangi saat kita sakit. Nah, sebenarnya juga vitamin C itu udah kita dapat setiap hari tanpa kita perlu mengkonsumsi suplemen vitamin C kayak gitu. Nah, kita dapatnya dari mana? Itu kita dapatnya dari makanan sehari-hari kita. Contohnya kayak sayur, buah-buahan. Nah, itu udah ada kandungan vitamin C-nya di situ. Kecuali untuk teman-teman yang tipikalnya kayak aku ini jarang banget makan sayur sama jarang makan buah, nah itu nggak apa-apa mengkonsumsi suplemen dari luar vitamin C yang dijual di apotik. Nah, banyaknya orang yang mengkonsumsi vitamin C setiap hari untuk mencegah pilek walaupun kondisi kita juga lagi fit, itu sebenarnya beberapa produk yang dijual di pasaran itu kebanyakan vitamin C-nya sekitar 1000 mg, yang 10 kali jumlahnya lebih besar dari yang direkomendasikan. Nah, karena tubuh itu tidak dapat menyimpan vitamin C terlalu berlebih, maka vitamin C itu akan dikeluarkan melalui urin dalam beberapa jam. Nah, jangan heran kalau misalkan teman-teman yang habis mengkonsumsi vitamin C itu bakal sering ke toilet gitu untuk buang air kecil. Jadi menurut The German Institute for Risk Assessment, 100 mg vitamin C dalam sehari itu sebenarnya udah cukup dikonsumsi setiap orang. Nah, ada juga studi terhadap vitamin C. Para peneliti dari Cochrane Collaboration itu melakukan penelitian apakah mengkonsumsi vitamin C dalam dosis besar itu dapat mengurangi atau mencegah kita dari pilek. Jadi dalam resultnya itu atau hasilnya menunjukkan bahwa tidak mungkin dalam mengkonsumsi vitamin C setiap hari itu dapat mencegah kita dari pilek dalam waktu jangka yang panjang, tetapi hanya dapat mempersingkat waktu sakit sebanyak 10%. Misalkan kita seharusnya tanpa mengkonsumsi vitamin C kita sakitnya dalam 10 hari, tapi karena kita mengkonsumsi vitamin C kemungkinan kita sakitnya jadi cuma 9 hari, seperti itu. Lalu yang kedua, gejala pileknya juga akan lebih ringan pada orang yang mengkonsumsi vitamin C tersebut setiap hari tadi gitu. Nah, dalam mengkonsumsi vitamin C juga itu kalau berlebihan efek sampingnya bisa menimbulkan diare. Nah, untuk efek samping ini sebenarnya tergantung dari individu masing-masing. Mungkin ada yang mengkonsumsi berlebihan tidak terjadi efek samping tersebut, tapi ada juga yang mengalami efek samping tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada mengalami efek samping tersebut bisa ditanyakan ke petugas kesehatan. Rekomendasi dalam mengkonsumsi vitamin C itu berapa banyak sih dalam sehari? Jadi menurut the National Health and Nutrition Examination Survey, jadi asupan vitamin C untuk pria dewasa itu rata-rata sekitar 105,2 mg per hari. Sedangkan untuk wanita dewasa itu 83,6 mg per hari. Nah, ini dalam kondisi bahwa pria dan wanita itu tidak merokok ya. Lalu yang kedua, rata-rata asupan vitamin C untuk anak-anak dan remaja itu usia 1 sampai 18 tahun 75,6 mg per hari sampai 100 mg per hari. Lalu yang ketiga, untuk bayi dan balita, ASI itu sudah dianggap sebagai sumber vitamin C yang telah mencukupi. Sekarang kita masuk kalau misalkan kita kekurangan atau defisiensi vitamin C. Nah, yang pertama itu yang pastinya itu kita mudah terkena penyakit kudis. Nanti lebih detailnya dalam kekurangan vitamin C itu aku taruh di description bawah ya, mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi. Nah, sekarang masuk ke kelompok yang berisiko kekurangan vitamin C itu siapa aja sih gitu. Yang pertama itu perokok dan perokok pasif. Nah, perokok pasif itu maksudnya yang sering terpapar juga sama asap rokok, mungkin misalkan di dalam keluarganya atau di tempat umum sering ketemu sama orang yang ngerokok. Nah, itu kita sebutnya perokok pasif gitu. Nah, walaupun kita nggak ngerokok, kita juga karena kita perokok pasif tadi, jadi kita juga sebenarnya masuk ke orang-orang yang berisiko kekurangan vitamin C tadi.
Lalu yang kedua itu ada bayi yang diberikan susu evaporasi atau susu rebus. Lalu yang ketiga, individu dengan variasi makanan terbatas. Contohnya tuh kayak lansia, orang-orang yang kurang gizi, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, orang yang gangguan mental, dan anak-anak. Lalu yang keempat dan terakhir itu orang-orang dengan malabsorpsi atau mempunyai penyakit kronis tertentu. Jadi kesimpulan dalam video ini, walaupun setiap hari kita mengkonsumsi vitamin C, itu belum pasti dapat mencegah atau menghindari kita dari penyakit pilek tersebut. Hanya saja dapat mencegah dan mengurangi durasi dalam saat kita terpapar pilek tersebut gitu. Nah, kalau teman-teman masih ragu atau bingung sebelum mengkonsumsi vitamin C-nya, saran aku sih bisa ditanyakan ke tenaga kesehatan. Teman-teman bisa tanyakan ke petugas kesehatan yang ada di tempat teman-teman berada, karena kan setiap individu itu punya respon yang berbeda terhadap suatu obat. Nah, untuk ini saran aku sih lebih baik tanyakan dulu ke petugas kesehatannya, dokter atau farmasi seperti itu. Dan saran aku juga sebelum mengkonsumsi vitamin C, alangkah lebih baiknya sesudah makan aja. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.